Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini, hari Kamis 11 Desember 2025, membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema embun pagi saat ini, saudaraku, adalah pilihan. Berdasar dari Rut 1 ayat 6 sampai dengan 18. Sahabat Petra yang terkasih, mari sebelum kita memulai renungan embun pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan yang penuh kasih, di pagi yang indah ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami memahami setiap pesan yang Engkau sampaikan. Kiranya firman-Mu menuntun kami membuat pilihan-pilihan yang benar dalam hidup ini. Sama seperti Engkau menuntun Rut dan Naomi berjalan dalam rencana-Mu. Kami serahkan renungan pagi, embun pagi saat ini dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, akan saya bacakan Rut pasal 1 ayat 6 sampai dengan 18 yang demikian. Lalu berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab, sebab didengarnya di Moab bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu dengan kedua menantunya. Dan ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk pulang ke tanah Yudea, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kemurahan kepadamu, seperti yang telah kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya Tuhan membuat masing-masing mendapat tempat perlindungan di rumah suaminya." Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami akan pulang bersama-sama dengan engkau kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu ikut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki dalam kandunganku yang dapat menjadi suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Aku sudah terlalu tua untuk mempunyai suami. Andai pun terpikir olehku, ada harapan bagiku. Andai pun malam ini aku bersuami, dan andai pun aku melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menunggu sampai mereka besar? Masakan karena itu kamu harus menahan diri untuk tidak bersuami? Jangan, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangislah mereka pula dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap terpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allah-Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi,
di situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata kepadanya. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan tema kita, yaitu pilihan, saya hendak menyatakan demikian, bahwa hidup adalah rangkaian pilihan. Hidup adalah rangkaian pilihan. Setiap hari, dari yang kecil hingga besar, kita dihadapkan pada keputusan yang membentuk kehidupan kita. Dan seringkali pilihan-pilihan itu bukan soal mana yang mudah, tetapi mana yang benar. Dan seringkali banyak orang terkecoh memilih soal yang mudah saja, lalu abai terkait dengan pilihan-pilihan yang benar. Kisah Rut dan Naomi adalah salah satu kisah paling indah dalam Alkitab tentang pilihan-pilihan yang lahir dari kasih, lahir dari kesetiaan, dan juga lahir dari iman. Maka jika kita perhatikan perikop kita tadi, maka setidaknya ada 3 catatan penting dari masing-masing tokohnya. Yang pertama adalah Naomi memilih pulang. Pilihan Naomi dari setiap hal dampak dari catatan kehidupannya itu yang sudah dialaminya. Naomi memilih pulang. Naomi kehilangan suaminya. Ia juga kehilangan kedua anak laki-lakinya. Impiannya menjadi retak. Masa depannya gelap. Ia tinggal hanya dengan 2 menantunya, Orpa dan Rut. Namun ketika ia mendengar bahwa Tuhan telah memulihkan Yehuda, ia mengambil keputusan penting. Ia memilih kembali pulang, kembali ke rumahnya. Naomi memilih untuk kembali pulang, berarti kembali ke Tuhan, kembali ke tanah perjanjian, kembali pada identitasnya. Itu pilihan yang tidak mudah. Kembali dalam keadaan pahit, miskin, tanpa masa depan. Namun sahabatku, seringkali pilihan yang benar memang tidak mudah. Mungkin ada di antara kita yang perlu mengambil langkah serupa. Kembali pada Tuhan setelah menjauh. Kembali kepada panggilannya. Kembali pada hidup yang benar. Dan bisa saja itu tidak mudah. Namun catat ini sahabatku, pilihan untuk pulang bagi Naomi adalah awal pemulihan. Demikian juga dengan kita. Pilihan untuk pulang kembali kepada Tuhan adalah awal pemulihan. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah pilihan Orpa yang masuk akal. Ketika Naomi menyuruh kedua menantunya untuk kembali, Orpa menangis, ia sedih, ia berjuang. Namun pada akhirnya, ia memilih untuk kembali ke bangsanya. Yaitu sebuah keputusan yang secara sosial, budaya, dan logika adalah benar dan wajar.
Seringkali kita menilai Orpa secara negatif. Namun jangan lupa, Orpa tetap menghormati Naomi. Pilihan Orpa adalah pilihan yang logis dan aman. Tidak semua pilihan logis itu salah. Tetapi tidak semua pilihan logis adalah pilihan iman. Maka pilihan yang ketiga adalah pilihan Rut yang tidak masuk akal, namun lahir dari iman. Inilah inti renungan kita pagi ini, yaitu pilihan Rut. Rut tidak memilih dengan logika. Ia tidak memilih dengan kenyamanan. Ia memilih dengan kesetiaan dan iman kepada Allah yang baru ia kenal. Kata-katanya menggetarkan hati. Demikian, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini adalah pilihan iman. Meninggalkan bangsanya, meninggalkan masa depannya, memilih hidup miskin, memilih menanggung pahitnya hidup bersama Naomi. Pilihan Rut adalah pilihan untuk tetap setia. Pilihan untuk percaya bahwa Allah adalah Allah yang dapat ia percaya. Pilihan untuk berjalan bersama seseorang yang sedang pahit, bukan meninggalkannya di saat sulit. Dan Tuhan menghormati pilihan itu. Dari pilihan Rut, seorang perempuan asing, lahirlah keturunan yang kelak menjadi nenek moyang Raja Daud, bahkan Yesus Kristus. Sahabat Petra yang terkasih, pilihan iman yang kita buat hari ini dapat membentuk masa depan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Maka pelajaran kita hari ini, 1. Pilihan mencerminkan siapa Tuhan yang kita percayai. Jika kita percaya Tuhan memegang masa depan kita akan berani mengambil langkah iman meskipun tidak mudah, bahkan tidak nyaman. 2. Pilihan setia akan membawa kita pada rencana Tuhan yang lebih besar. Kesetiaan Rut membuka jalan bagi rencana keselamatan. Kesetiaan dan pilihan Rut tak hanya berhenti pada masa hidup, namun Rut menjadi nenek moyang Daud, bahkan Yesus Kristus. Yang ketiga, pilihan kita hari ini mempengaruhi generasi selanjutnya. Perhatikan, Rut mengubah sejarah keluarga, sejarah Israel, bahkan sejarah dunia. Dan yang keempat, pilihan yang benar tidak selalu yang paling mudah, tetapi pilihan yang benar selalu sejalan dengan kehendak Allah. Sahabat Petra yang terkasih, pagi ini Tuhan mengingatkan kita, hidup adalah pilihan. Dan pilihan yang dibuat bersama Tuhan tidak akan berakhir sia-sia. Mungkin Anda sedang berada dalam persimpangan hidup. Mungkin harus memilih antara aman atau benar, antara logika atau iman, antara mundur atau maju. Belajarlah dari Rut. Pilihlah dengan iman. Tuhan selalu bekerja melalui pilihan yang tepat dan taat. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami arti sebuah pilihan. Ajari kami seperti Rut untuk memilih Engkau di atas segalanya. Berikan kami keberanian untuk mengambil langkah iman, walaupun kami tidak melihat seluruh gambaran masa depan. Tolong kami ya Tuhan, untuk memilih kebenaran, kesetiaan, dan kehendak-Mu dalam hidup ini. Dengan penuh syukur, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian, sahabat Petra yang terkasih, untuk renungan embun pagi pada saat ini. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan, sebab Dia selalu menuntun kita. Tuhan adalah pilihan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani hari dalam damai. Saya, Pendeta Esa Sucahyo, dari GKJ Jatimulyo, mohon diri. Tuhan memberkati.